Salam saudara, kembali lagi kita berada di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab. Hari ini kita mau sama-sama belajar di kitab Filipi 3 ayat 1 sampai dengan 6. Saya bacakan saudara. Kebenaran yang sejati. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang pesunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika orang lain menyangka dalam menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian tentang hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu melupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kugendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikiran demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara, amin. Saudara, kita hari ini belajar tentang beribadah, bagaimana beribadah yang benar menurut firman Tuhan, saudara-saudara. Jadi bagaimana saat kita beribadah, jangan sampai ibadah kita menjadi sia-sia, jangan sampai ibadah kita menjadi suatu kerugian, karena ada sering kali hari-hari ini, saudara-saudara, tanpa kita sadari, banyak-banyak anak Tuhan yang tidak sadar bahwa mereka beribadah dengan motivasi yang salah, yang sudah meninggalkan kasihnya yang mula-mula kepada Tuhan. Bagaimana mereka beribadah oleh karena rutinitas saja. Jadi mereka rajin beribadah setiap minggu, rajin doa malam, rajin ikut fellowship, tapi menjadi sia-sia karena motivasinya hanya untuk dilihat orang, motivasinya hanya untuk supaya dia terlihat rohani di mata saudara-saudaranya seiman. Juga ada orang yang beribadah dengan motivasi untuk mencari keuntungan dirinya sendiri, untuk mencari kemegahan supaya dia dapat bangga akan apa yang dia lakukan. Dan itu contoh-contoh dari ibadah-ibadah dengan motivasi yang salah, dan saat mereka melakukan hal itu maka ibadahnya menjadi sia-sia, saudara. Seperti kata Paulus bahwa yang mereka percaya, yang mereka tekankan, yang mereka fokuskan pada hal-hal yang lahiriah, dimana yang mereka fokuskan yaitu tata cara ibadah, yang mereka fokuskan adalah kegiatan ibadahnya. Tapi seharusnya yang kebenarannya yang harus mereka fokuskan adalah kepada siapa mereka beribadah, bukan kegiatan ibadahnya, tapi kepada siapa mereka beribadah. Juga
bukan tentang pelayanannya, kegiatan pelayanannya, tapi yang harusnya difokuskan adalah kepada siapa kita melayani, saudara. Seperti kata Paulus, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena di ayat 9, saudara. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi Tuhan berada dalam diri kita, atau Roh Kudus bersama-sama dengan kita, bersatu dengan diri kita, bukan oleh karena kebaikan kita, bukan oleh karena kita rajin beribadah, oleh karena kesalehan kita, bukan, saudara, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Maka Roh Kudus boleh bersama dengan kita, oleh karena kita mau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan oleh karena kasih karunia Tuhan, maka Roh Kudus itu boleh berada dalam diri kita, saudara. Jadi maksudnya di sini, saudara, bukan berarti tidak ibadah itu tidak penting. Ibadah itu sangat penting, saudara. Bahkan dikatakan Tuhan kalau kita harus beribadah serutin, setaat seperti orang Farisi yang mereka lakukan, saudara. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mempunyai motivasi atau mempunyai dasar yang benar dalam beribadah. Jadi, saudara, kita seharusnya dalam beribadah, dasarnya atau motivasi kita adalah mencintai Tuhan. Jadi kita melakukan ibadah, kita melakukan pelayanan karena kita mencintai Tuhan, karena kita ingin memuliakan nama Tuhan. Dan dikatakan juga oleh Paulus, kita beribadah karena sini sudah kita baca di ayat 10, saudara. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ya, jadi motivasi kita dalam beribadah yang seharusnya adalah karena kita mencintai Tuhan. Jadi kita beribadah karena kita mencintai Tuhan, kita ingin memuliakan nama Tuhan, sehingga kita beribadah dan kita ingin mengenal dia lebih lagi. Karena cinta kasihnya Tuhan kepada kita, dan karena kita mau membalas cinta kasihnya Tuhan, makanya harusnya kita beribadah karena kita ingin mengenal dia lebih lagi dan lebih lagi, supaya kita dapat serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus itu sendiri, saudara. Jadi itu dasar atau motivasi yang seharusnya ada dalam diri kita, saudara, saat kita melakukan ibadah, dan saat kita mempunyai motivasi yang benar dalam beribadah, yaitu kita beribadah karena kita mencintai Tuhan Yesus, karena kita mengasihi Tuhan Yesus, karena kita ingin memuliakan nama Tuhan Yesus. Maka pasti ibadah kita diterima oleh Tuhan kita, walaupun tidak nampak sempurna di mata orang, tapi itu jadi sempurna di mata Tuhan. Seperti dasar dari sebuah bangunan, saudara. Jadi kalau kita mempunyai dasar yang benar dalam beribadah, yaitu mencintai Tuhan, maka seperti rumah kita, sebelum bangun rumah kita harus membangun fondasinya dulu, fondasi yang benar, fondasi yang tertata dengan baik, fondasi yang kuat, sehingga bangunan di atasnya akan berdiri dengan teguh. Tapi saat kita membangun rumah, fondasinya keliru, fondasinya salah, fondasinya tidak kuat, tidak benar, maka rumah di atasnya suatu saat pasti akan roboh. Seperti itu, saudara. Jadi mari kita lebih lagi di dalam Tuhan, mari kita beribadah sungguh-sungguh di dalam Tuhan dengan motivasi yang benar, motivasi kita beribadah, kita melayani karena kita mencintai Tuhan, karena kita mau memuliakan nama Tuhan. Maka biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, dinyatakan di dalam setiap apa yang kita lakukan, dan banyak jiwa boleh diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan yang terpancar dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kudus, Tuhan terima kasih Bapa, jika saat ini Engkau mengajarkan kami untuk kami lebih lagi mengenalkan kasih-Mu, untuk kami kembali lagi pada kasih kami yang mula-mula terhadap kasih-Mu Bapa, karena kami mau beribadah dengan benar, kami mau lebih lagi mengasihi Engkau seperti Engkau lebih dulu mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Dan karena anugerah-Mu kami boleh diselamatkan, bukan oleh hebat dan kuat kami, bukan oleh karena kebaikan kami, tapi oleh karena kasih-Mu kami boleh selamat dan kami boleh dimenangkan di dalam-Mu. Tuhan terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu dan tangan kasih-Mu. Haleluya, amin.